Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kahar Muzakir. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Rombel A dari Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwasannya apa yang akan saya jelaskan itu mengenai reaksi oksidasi dan reduksi pada alkohol. Baik, langsung saja. Yang pertama itu definisinya terlebih dahulu. Di dalam kimia itu oksidasi itu didefinisikan sebagai dilepaskannya elektron oleh suatu atom, dan sedangkan reduksi itu didefinisikan sebagai diperolehnya elektron oleh suatu atom. Jadi oksidasi itu kebalikannya dari reduksi dan sebaliknya. Ini ada contoh nih. Yang pertama itu ada Na 0. Itu mendapatkan elektron melepaskan elektron sebanyak satu sehingga membentuk Na+ atau kation Na. Itu yang dinamakan oksidasi karena terjadi pelepasan elektron satu. Kemudian ada contoh lain yaitu ada Mg0. Nah, Mg-nya itu dia melepaskan 2 elektron menjadi Mg2+. Nah, kemudian ada Fe3+. Nah, ini melambangkan plus, itu melambangkan bahwa dia menerima. Jadi Fe3+ itu memperoleh elektron 1 menjadi Fe2+, dan ini yang dinamakan dengan reduksi. Kemudian contoh lainnya itu ada Cu2+ yang mendapatkan elektron sebanyak 2 kemudian menjadi Cu0. Baik. Nah, dalam suatu reaksi terkhususnya itu reaksi organik, itu tidak selalu mudah untuk menentukan apakah sebuah atom karbon itu memperoleh atau menerima elektron, memperoleh atau kehilangan elektron, sebenarnya. Nah, namun oksidasi atau reduksi itu dalam senyawa organik itu reaksi-reaksinya itu biasa aja. Jadi biar mempermudah itu ada aturan sederhananya untuk menentukan itu dioksidasi atau direduksi. Nah, kalau yang dioksidasi itu apabila sebuah molekul itu memperoleh oksigen atau kehilangan hidrogen. Nah, maka molekulnya itu akan teroksidasi. Sebagai contoh, ini ada CH3CH2OH yang teroksidasi menjadi CH3CO2H. Nah, pada yang ini itu terlihat bahwasannya CH3CH2OH-nya itu kehilangan hidrogen sebanyak 2 dan mendapatkan dan mendapatkan oksigen sebanyak 1 sehingga membentuk CH3CO2H. Kemudian ada contoh lainnya, itu ada CH3 CH3OH yang dioksidasi menjadi CH3 CH3O dengan rangkap. Nah, pada yang ini itu terjadi kehilangan hidrogen sebanyak 2. Namun oksigennya tetap 1, tidak nambah. Jadi yang kehilangan itu cuma hidrogennya aja. Nah, untuk reduksi itu apabila sebuah molekul itu kehilangan oksigen atau memperoleh hidrogen, maka molekul itu tereduksi. Nah, sebagai contoh, ini ada CH3CO2H itu tereduksi menjadi CH3CH2OH. Nah, dari yang sebelumnya CH3CO2H menjadi CH3CH2OH, dia itu memperoleh hidrogen 2 atau mengikat hidrogen 2 dan melepaskan oksigen 1 sehingga membentuk CH3CH2OH. Kemudian ada contoh lain, itu ada CH3COOH
CH3, itu membentuk CH3CHOH CH3 dengan mengikat dengan mengikat hidrogen sebanyak 2 pada yang bagian sini dan pada bagian karbonnya sini. Sehingga membentuk CH3CHOH CH3. Nah, kemudian selanjutnya itu oksidasi pada suatu alkohol. Nah, alkohol itu dapat dioksidasi menjadi keton, aldehid, atau suatu asam karboksilat. Nah, oksidasi ini itu biasanya digunakan dalam laboratorium dan industri secara meluas, dan juga terjadi pada sistem biologis. Nah, jadi yang teroksidasi menjadi suatu aldehid atau asam karboksilat itu berasal dari alkohol primer. Sedangkan untuk membentuk keton itu berasal dari alkohol sekunder. Jadi yang pertama itu ada oksidasi dari alkohol primer. Nah, alkohol primer itu mula-mula dioksidasi dulu menjadi aldehid. Nah, aldehid itu lebih mudah dioksidasi daripada alkohol. Sehingga biasanya oksidasi itu tidak terhenti. Jadi langsung menuju asam karboksilat. Nah, sebagai contoh itu ada yang di bawah ini, CH3, CH28, CH2OH dengan menggunakan itu namanya apa namanya? Ke kapital kapa apa namanya? Katalis. Itu. Dengan membutuhkan katalis, menggunakan katalis H2CrO4 itu dapat membentuk CH3, CH28, CO2H. Nah, di ini sebenarnya kalau menggunakan katalis ini itu banyak prosesnya. Nah, simpelnya itu jadi di ininya itu terlihat kalau hidrogennya itu melepas dan menangkap oksigen 1. Nah, hidrogen yang lepas ini keluar itu membentuk air, molekul air, untuk H2O. Dan oksigen itu mendapat dari yang H2CrO4 ini membentuk ini, sehingga menjadi asam dekanoat, CH3, CH28, CO2H. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada CH3 atau 2-etil 1,1-heksanol. Itu dengan katalis KMnO4 dan OH- itu membentuk asam 2-etil heksanoat. Dan pada ini, reaksi yang reaktan ini terlihat kalau dia kehilangan hidrogen sebanyak 2 dan mendapatkan oksigen sebanyak 1. Sehingga membentuk asam 2-etil heksanoat. Nah, kemudian ada oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder itu dioksidasi menjadi keton dengan hasil yang sangat bagus oleh zat proksidasi standar. Dan biasanya itu digunakan pada kondisi asam karena keton dapat teroksidasi lebih lanjut dalam suasana basah. Nah, sebagai contoh itu ada 2-oktanol dengan katalis H2CrO4 itu membentuk 2-oktanon. Dengan pada 2-oktanol ini dia kehilangan hidrogen sebanyak 2, sehingga O-nya ini dia membentuk rangkap dengan karbon yang ini, sehingga dia membentuk 2-oktanon. Dan untuk reaksi lebih lanjutnya itu banyak. Jadi saya tidak bisa menjelaskannya secara terperinci pada malam ini. Nah, kemudian ada ini contoh lain, yaitu adalah mentol. Dan katalis H2CrO4 itu membentuk menton. Nah, dia itu kehilangan
hidrogen sebanyak 1 di sini. Kehilangan hidrogen sebanyak 1, dan kemudian oksigennya ini membentuk rangkap dengan karbon yang ada di sini, sehingga dia membentuk menton. Dan kemudian ada oksidasi dari alkohol tersier. Nah, alkohol tersier ini tidak dapat teroksidasi dalam suasana basah. Namun, dia itu bisa dioksidasi dalam dalam larutan asam. Namun, dia itu harus mengalami dehidrasi terlebih dahulu. Dan kemudian baru hasil dari dehidrasinya itu, yaitu alkenanya, itu membentuk baru bisa dioksidasi. Jadi, suatu alkohol tersier ini, kalau langsung dioksigen, itu tidak akan bereaksi. Namun kalau dehidrasi terlebih dahulu, dia akan membentuk alkena. Nah, setelah membentuk alkena, maka dia baru bisa dioksidasi menjadi produk-produk oksidasi alkena. Oh ya, sebelumnya untuk bagian alkohol primer ini, kan tadi aku bilang nih kalau semisal aldehid itu lebih mudah dioksidasi. Jadi biasanya itu aldehid itu langsung ke asam karboksilat. Nah, untuk membentuk aldehid itu dia biasanya itu menggunakan reagensia kompleks krom dioksida piridina atau piridinium klorokromat. Dan itu kalau menggunakan katalis itu, maka oksidasinya itu dari alkohol primer itu hanya akan berhenti pada aldehid, tidak lanjut ke asam karboksilatnya. Nah, kemudian ini ada dehidrasi. Nah, tadi kan aku bilang nih kalau kalau alkohol tersier itu tidak bisa secara langsung teroksidasi, melainkan harus mengalami proses dehidrasi terlebih dahulu, membentuk alkena, baru bisa dioksidasi. Nah, untuk dehidrasinya itu ada satu contoh nih, itu ada sikloheksanol. Nih, dengan katalis H2SO4 dan dengan menggunakan kalor. Nah, dia itu jadi H2SO4-nya itu dia menyerang ke sini. Menyerang ke sini. Hidrogen yang ada di sini itu menyerang ke sini. Sehingga OH-nya ini itu menangkap hidrogen yang ini. Kan menjadi OH2. Nah, OH2 itu merupakan gugus pergi yang baik. Selain jadi gugus pergi yang baik, dia juga bisa membentuk molekul air. Jadi dia memisahkan diri dari sikloheksanol, membentuk H2O tersendiri menjadi molekul air atau uap air, dan yang bagian sini yang kurang elektron, dia membentuk rangkap dengan bagian atasnya menjadi seperti ini, menjadi sikloheksanol. Dan kemudian dia itu menyerap atau mengambil hidrogen dengan katalis PT untuk diletakkan pada bagian sini, sehingga dia membentuk sikloheksana. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa-apa? Izin bertanya ya sebelumnya. Tadi kan sempat dijelaskan terkait dengan oksidasi alkohol primer, di mana dalam reaksi oksidasi itu terdapat suatu katalis seperti H2CO4, KMNO4, tadi juga ada H2SO4. Nah, apakah ada katalis-katalis lain yang bisa digunakan? Jika ada, apa perbedaan jika menggunakan katalis A, katalis B, dan seterusnya? Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi langsung aku jawab nih ya. Jadi, kan tadi disebutin kalau ada katalis H2CrO4, KMNO4, sama H2SO4. Nah, ada katalis yang lainnya, itu yang tadi aku sebutin tuh. Ada kompleks krom dioksida,
piridina atau piridinium klorokromat. Nah, ada itu. Kemudian ada juga kromium trioksida. Nah, untuk perbedaan setiap katalis itu tergantung dengan apa yang akan kita buat terlebih dahulu. Nah, tadi kan untuk yang ini dulu nih, ada H2CrO4 sama KMNO4. Nah, perbedaannya itu kalau H2CrO4 itu tidak memerlukan katalis lainnya atau membutuhkan bantuan yang lainnya. Nah, kalau KMNO4 itu membutuhkan OH-. Soalnya, kalau di KMNO4 itu, dia itu belum mempunyai yang namanya hidrogen. Yang nggak punya hidrogen. Jadi itu untuk mengikat oksigen yang ada di sini atau melepaskan hidrogen yang ada di sini itu agak sulit gitu. Jadi dia harus membutuhkan bantuan OH-. Sedangkan H2CrO4 itu dia sudah mempunyai hidrogen. Jadi nggak memerlukan yang lainnya. Dan itu tergantung dengan apa yang kita tuju. Kalau H2CrO4 itu dan KMNO4 ini itu bertujuan untuk oksidasi. Selain itu juga ada yang tadi aku sebutin itu ada piridinium klorokromat. Nah, piridinium klorokromat itu juga katalis oksidasi. Nah, itu kalau dipakai pada alkohol primer, maka itu hanya berhenti pada aldehid. Nah, sedangkan untuk H2CrO4 dan KMNO4 itu akan berlanjut ke asam karboksilat. Nah, untuk yang katalis H2SO4 ini, dia itu hanya berlaku untuk dia berlaku untuk dehidrasi. Dan kalau pengen ke oksidasi atau pengen buat jadiin katalis oksidasi, dia itu perlu campuran lainnya, itu yaitu dengan tambahan CrO3 atau Cr2O7. Nah, tadi nanti akan membentuk H2CrO4 yang tadi, gitu. Kalau H2SO4-nya sendiri, itu biasanya digunakan untuk dehidrasi. Seperti itu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Atau Belum udah ada cukup? sih. Itu Oke. itu tak. Berarti cukup ya? Udah. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, bisa hubungi saya aja lewat WA, Telegram, atau yang lainnya. Nah, terima kasih karena sudah mau mengikuti kegiatan saya untuk menyelesaikan tugas saya. Sekali lagi saya terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf sebelumnya kalau apabila kata-kata saya membingungkan dan banyak salah dalam mengucapkan katanya. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih karena sudah mengikutinya. Sekian dari saya Kahar Muzakir. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.